Halo Sobat F1 Indomania, di episode kali ini kami akan membahas mengenai review GP Amerika 2021 yang menegangkan banget ya hingga finish. Cuaca balapan kemarin di Circuit of the Americas sangat panas, di mana suhu udara mencapai 34 derajat Celcius. Ini tentunya membuat seluruh pembalap menjadi kelelahan. Sementara itu, suhu trek mencapai 40 derajat Celcius. Hal ini tentu membuat ban cepat aus dan mempengaruhi performa mobil di trek, sehingga strategi ini sangat berperan penting dalam race kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi dari Sergio Perez setelah balapan kemarin. Checo Perez ini benar-benar udah kehabisan energi. Kasihan juga sih lihat pembalap sampai capek kayak gitu demi bela tim dan negaranya. Si Perez ini rupanya nggak minum dari lap 1, gara-gara drinking system di mobilnya itu tidak berfungsi. Jadinya ya ini mirip kasusnya Kimi Raikkonen di GP Hungaria 2018. Ini nggak bisa dijadiin bahan candaan. Soalnya fisiknya Perez ini benar-benar abis gara-gara nggak minum ditambah cuaca yang panas. Untungnya aja dia bisa finish di P3 dengan sehat walafiat. Di interview setelah balapan, Checo ini bilang kalau dia ini sebenarnya udah nggak enak badan paginya. Terus ditambah parah lagi sama dehidrasi yang dia alami sepanjang race. Dia juga ngomong kalau dari lap 20 itu dia udah kayak nge-fly, hampir nggak sadar gitu. Kondisinya itu sih serem banget, soalnya tangan dan kaki Perez itu sampai udah kehilangan kekuatan. Dan matanya itu udah susah ngelihat trek dengan baik sejak lap 20 itu. Checo mendeskripsikan keadaan itu sebagai survival mode, kayak mode bertahan hidup gitulah ya. Untungnya aja, kita semua ini bisa lihat Checo di podium tanpa harus dilarikan ke rumah sakit. Mungkin dalam hati Perez ini dia kesenangan, soalnya akhirnya dia bisa minum sampahnya di podium ya. Performa Perez yang bisa finish di P3 di balapan yang sangat menuntut fisik ini ngebantu Red Bull banget dalam perebutan gelar juara dunia konstruktor. Karena jarak poin dengan Mercedes ini jadi kepotong tinggal 23 poin aja. Selain Perez, ada juga Lord Nikita yang kecapean banget. Ya walaupun dia Lord, ya tetap aja dia nggak bisa nahan matahari dengan kekuatan supranaturalnya. Mazepin ini bilang kalau kakinya ini kerasa kebakar sepanjang race. Rasanya itu kayak nginjak sesuatu yang panas banget gitu. Mungkin dia di mobil ini pas di radionya dimatiin udah teriak-teriak, "Kaki gua kebakar woi, sikap lihat!" Selain masalah di kakinya itu, headrest mobil Mazepin juga bermasalah, sampai mau copot gitu. Jadinya ini dia terpaksa masuk pit di lap 1 buat benerin headrestnya dengan alasan keamanan. Ini kasusnya sama kayak Lewis Hamilton di GP Azerbaijan 2017. Kan bahaya tuh, kalau headrestnya terbang dari mobilnya terus nimpuk kepala pembalap lain itu efeknya bisa fatal. Di sesi latihan bebas hari Jumat, sebetulnya Mazepin ini udah punya masalah. Visornya itu katanya ada bolongnya dikit. Jadi pas dia nyetir sampai 330 km per jam, mata kanannya itu kena angin kencang banget, sampai berair matanya. Kayaknya Mazepin ini nasibnya lagi nggak baik ya weekend ini. Di weekend balapan kemarin, kita bisa sadar kalau F1 itu ya benar-benar olahraga yang menuntut ketahanan fisik. Jadi kalau ada teman kalian yang bilang, "Halah, F1 itu bukan olahraga," ya timpuk aja kepalanya. Contohnya di sini kita bisa lihat Pierre Gasly yang latihan angkat besi seberat itu di gym. Si Gasly ini latihan keras karena dia berusaha buat jaga fisiknya, supaya tetap prima setiap balapan F1. Kalau fisiknya nggak bagus mah, pembalap ini nggak bakal kuat nyetir sampai akhir race, dan performanya bakal berantakan. Selain itu, pembalap F1 juga biasanya turun berat badan sebanyak 2-3 kg setiap race dengan jarak penuh. Hal ini dikarenakan pembalap itu nyetirnya kenceng banget, dan juga bertahan dengan tekanan fisik yang ada. Udah gitu, temperatur di dalam kokpit itu panas banget, bisa sampai 50 derajat Celcius. Mereka semua tentunya ya keringetan habis balapan, apalagi kalau cuacanya panas dan ngalamin dehidrasi. Kita beralih ke Alpine, yang weekend ini acak-acakan. Baik Ocon ataupun Alonso
sama-sama gagal finish di race kemarin. Di lap 1, Ocon udah terlibat insiden dengan Antonio Giovinazzi, di mana ban belakang Gio ini senggolan sama front wing-nya Ocon. Gara-gara ini front wing Ocon jadi rusak dan mobilnya nggak bisa dikendalikan dengan baik karena downforce-nya ini hilang. Jadinya Ocon itu mau nggak mau masuk pit di lap pertama buat ganti front wing-nya. Ocon drop ke posisi terakhir dan harus nyusul banyak mobil di depannya biar bisa cetak poin. Di lap 40, Ocon keluar dari balapan karena masalah teknis yang tidak disebutkan. Pas diwawancara, si Ocon ini ngaku dia susah buat dapet pace yang bagus. Ditambah lagi pas insiden di lap 1, jadi bikin balapan dia ini makin hancur. Nggak cuma Ocon, pembalap muda sensasional, Fernando Alonso, juga gagal finish dan parkir di garasi Alpine pada lap 49. Alonso bilang kalau sayap belakang mobilnya ini rusak dan bengkok ke belakang. Kerusakan itu bikin dia hampir crash di tikungan kedua terakhir Circuit of the Americas atau yang disingkat COTA. Alonso menduga kalau sayap belakangnya ini rusak gara-gara bumps atau kondisi trek yang bergelombang dengan gundukan. Sebelum weekend ini, Pierre Gasly juga mengkhawatirkan kondisi trek COTA ini. Dia menilai kalau balapan akan berlangsung lebih rumit dengan adanya kondisi trek yang sedemikian rupa. Namun bos dari sirkuit COTA, Bobby Epstein ini ngeyakinin kalau kondisi trek COTA ini nggak terlalu berpengaruh lah sama mobil F1, beda sama MotoGP. Sebelum balapan F1 kemarin di COTA, ada juga balapan MotoGP di sirkuit yang sama. Pembalap-pembalap MotoGP itu rupanya pada nggak seneng sama kondisi treknya dengan kualitas aspal yang buruk. Jadinya komunitas pembalap MotoGP keluarin ultimatum yang bilang nggak mau race lagi di COTA kalau treknya ini nggak dibenerin. Si Marquez yang raja COTA menang 7 kali di situ aja juga sependapat dan lebih ngutamain keselamatan pembalap. Kita beralih ke Yuki Tsunoda. Yuki di weekend balapan kemarin ini benar-benar konsisten performanya. Dia biasanya ketinggalan jauh dari Gasly, tapi kali ini dia lumayan bisa ngimbangin Gasly di kualifikasi dan di lap awal-awal balapan, sebelum Gasly keluar dari balapan karena masalah suspensi. Di sini kita lihat, di kualifikasi, si Yuki start dari posisi 10, pas di belakang Gasly. Tapi si Gasly naik 1 posisi, gara-gara grid penaltinya Bottas. Di race, si Yuki finish di posisi 9, di depan Vettel. Yuki cuma finish di belakang duo Red Bull, duo Mercedes, duo Ferrari, dan duo McLaren, yang mobilnya emang lebih kencang dari Alfa Tauri. Bagus untuk si bocah Yuki ini, karena dia nggak punya masalah berarti di weekend balapan kemarin. Nggak crash atau spin mobilnya lagi. Si Yuki ini juga respect sama timnya pas ngomong di radio setelah balapan selesai. Biasanya kan dia ngoceh pakai kata-kata yang dikeluarin sama bocil ngamuk gitu. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, Yuki udah sering banget crash sama spin di musim ini. Terus ngamuk-ngamuk di radio kayak bocil. Helmut Marko mungkin udah ultimatum Yuki berkali-kali. Jadinya mungkin itu jadi alasan Yuki kenceng pas balapan kemarin ya. Moga aja Yuki bisa kayak gini terus musim depan, biar nggak diultimatum sama Opa Marko melulu. Sekarang kita ke drama Hamilton Verstappen. Di sesi latihan bebas 2 aja, mereka berdua ini udah rebutan posisi di track. Emang seru ya drama musim ini. Jadi ceritanya itu, si Max itu mau mulai flying lap. Jadinya dia ngelambat biar ada gap dengan Pierre Gasly yang ada di depannya. Pas udah mau masuk injak gaspol, mulai lap, taunya tiba-tiba Hamilton lewatin dia dari belakang. Si Max ini nggak senang. Dia maunya ini Hamilton tahu malu lah, ngantri dulu kalau mau mulai flying lap. Alhasil karena kehalang sama Lewis, flying lap Max Verstappen jadi gagal. Dan dia acungin jari tengah ke Lewis Hamilton. Ya ini disensor aja ya, nggak sopan soalnya. Sama marah-marah di radio, sebagai ungkapan kekesalannya. Tapi udahlah,
masalah kecil gini normal terjadi di antara pembalap, dan nggak perlu dibesar-besarkan oleh media. Oke, dramanya nggak berhenti di situ. Di balapan, mereka berkali-kali bertukar posisi, dan saling menekan satu sama lain. Di lap 1, Hamilton startnya bagus, jadi dia berhasil lewatin Verstappen yang start dari pole position. Verstappen berusaha untuk nutup ruang dengan agresif tetapi fail. Untung aja nggak ada mobil lagi di samping Hamilton. Kalau ada mobil di situ, kejadian Ferrari dan Verstappen di Singapura 2017 bisa keulang lagi kemarin. Karena Verstappen ada di belakang Hamilton, maka Red Bull mencoba strategi agresif dengan masukin Verstappen ke pit di lap 11, biar bisa lewatin Hamilton dengan ban C2 atau ban keras yang baru. Hamilton sendiri baru masuk pit di lap 14 dan keluar pit di belakang Verstappen. Karena selama 3 lap, Hamilton masih belum ganti ban C3 atau ban medium dan kehilangan waktu. Sementara Verstappen udah pakai ban baru, sehingga dia bisa nyetirnya lebih kencang dari Hamilton. Tapi ini ternyata sebetulnya strategi Mercedes. Dengan Verstappen pit 3 lap lebih awal, maka bannya ini lebih cepat aus. Jadinya Hamilton bisa motong jarak dengan Verstappen dari 6 detik lebih pas baru keluar pit sampai tinggal 2,6 detik di lap 30. Red Bull nggak diam lihat ini, jadinya Verstappen dipanggil masuk pit lagi di lap 30. Hamilton nggak ikutan pit, tapi dia baru masuk pit 8 lap kemudian, di lap 38. Mercedes ini mikirnya kalau strateginya gini, nanti Hamilton bisa nangkep Verstappen di lap-lap akhir. Karena kan dua-duanya sama-sama pakai ban C2. Bedanya bannya Hamilton ini lebih fresh 8 lap dibanding bannya Verstappen. Hal ini terbukti, karena Hamilton itu lebih kencang dari Verstappen, dari lap 39 sampai lap 50. Gapnya ini juga berhasil kepotong dari sekitar 8 detik, tinggal 1 detik lebih aja di lap-lap akhir. Akan tetapi, pas udah dekat Verstappen, mobilnya Hamilton ini kena dirty air Verstappen dan hilang downforce, sehingga Verstappen bisa tetap di depan Hamilton dan menang. Kalau tahun depan, mungkin lain cerita, karena regulasi desain mobil F1 itu diubah FIA, biar mobil itu lebih gampang lewatin mobil di depannya. Kemenangan kemarin itu krusial bagi Verstappen untuk gelar juara dunianya. Dengan nahan Hamilton, dia jadi bisa unggul 12 poin dari Hamilton di klasemen pembalap. Kalau misal Verstappen gagal tahan Hamilton, Hamilton unggul 2 poin dari Verstappen setelah GP Amerika kemarin. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan pembahasan hal-hal menarik di Formula 1 ya. Terima kasih telah menonton.